dan dapat tugas kembali untuk mendudukkan jati diri wanita Indonesia. Kembalilah kepada kitahnya, kembalilah kepada jati dirinya. Bukan berarti membunuh kemampuan dia untuk bisa berkiprah di dalam karir. Ada banyak cara untuk berkarir. Tetapi jangan lupa kita punya tanggung jawab yang nantinya ada rapotnya loh kalau kita pulang. Hei ibu, kamu nanti pertanggung jawabmu gimana? Apakah sudah bertanggung jawab terhadap tugasmu menjadi seorang istri, pendamping suami, atau sudah bertanggung jawab menjadi seorang ibu yang harus mendidik putra-putrinya? Rahayu Ibu. Rahayu, Ketemu rahayu. lagi Ya. sama Sabda Naya. Iya, senang sekali Senang ya. sekali ya, Bu. Bahagia sekali malam hari ini. Iya. Malam, pagi, siang, sore. Ibu, kemarin kan pernah dibahas masalah yang ini apa namanya? Tugasnya Ibu. Mendudukkan jati diri wanita Indonesia. Nah, itu Bu. Jadi begini Mas, sebenarnya bukan hanya wanita Indonesia saja ya, kita dilahirkan itu untuk berjenis kelamin wanita atau perempuan, itu kan pasti punya tugas kan. Nah, tugas seorang wanita, kenapa ini harus dikembalikan, kenapa ini tugas ini harus diembankan kepada saya, mungkin juga kepada seluruh wanita Indonesia yang lain. Iya, betul Bu. Karena apa? Kitahnya, kita kembalikan kepada kitahnya. Asalnya Tuhan menciptakan wanita itu untuk apa? Tugas seorang wanita atau perempuan itu adalah kitahnya menjadi pendamping daripada suami atau pemimpin. Suami itu kan dikitahkan untuk menjadi imam atau pemimpin. Jadi tugasnya dia adalah mendampingi pemimpin agar pemimpinnya itu bisa berjalan dengan jalan yang baik atau jalan yang lurus. Ya. Terus yang kedua, Tuhan akan menciptakan manusia baru itu lewat wanita. Dititipkan lewat rahim seorang ibu, seorang perempuan tadi. Nah, tentunya karena dia ditugaskan untuk melahirkan seorang manusia baru atau putra-putrinya, dia ditugaskan untuk mendidik dan melahirkan jadi seorang pemimpin. Tadi itu kan ngomong masalah perempuan. Nah, itu Bu. Itu apa sih? Maksudnya perempuan kan kita biasanya ngomongnya perempuan, tapi kalau Ibu ngomongnya perempuan. Nah, itu ada perempuan artinya. Itu arti kata dasarnya adalah empu. Empu itu adalah sesuatu yang kalau kunyit itu ada empu induk. Atau empu itu yang menciptakan bibit-bibit yang bagus. Empu itu bisa ngempu atau mengemban tugas. Jadi seperti itu. Empu bisa saja menciptakan arti kata bisa keris diciptakan oleh seorang empu gitu. Betul. Jadi perempuan itu mempunyai tugas yang memang sangat besar. Nah, karena dia seorang empu, dia harus mempunyai tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan. Betul, Ibu. Karena perempuan mempunyai tanggung jawab untuk mendidik, menggulawentah, menata, membentuk kepribadian-kepribadian yang baik. Itu. Kira-kira ini Bu, keistimewaan seorang wanita itu apa sih Bu?
Oh, sangat istimewa. Apa Bu Wanita contohnya? itu diciptakan dengan penuh keindahan, dengan kelembutan. Wanita itu lembut tetapi perkasa, ya. Wanita itu lembut dan perkasa. Dia multi talent. Ya, Mungkin kalau laki-laki ditinggal perempuan, istrinya, dia setelah ditinggalkan dia akan lemah. iya. Tetapi kalau perempuan atau wanita ditinggal suaminya, dia semakin kuat. Oh gitu Bu ya? Ya, kekuatan wanita itu memang luar biasa. Kenapa kok bisa gitu Bu? Ya, karena memang diciptakan seperti itu. Orang lembut itu bukan berarti lemah loh. Iya, Wanita itu bisa mengerjakan pekerjaan multifungsi. iya. Mengurusi rumah tangga bisa, mendidik bisa, menjadi pekerja bisa, pekerjaan laki-laki bisa dilakukan perempuan. Belum tentu laki-laki bisa mengerjakan pekerjaan perempuan. Gitu. Jadi banyak perempuan itu punya tugas dan tanggung jawab yang luar biasa. Gitu. Iya. Karena di era modern sekarang banyak orang ingin berkarir, bahkan menuntut kesetaraan gender. Iya. Tidak dilarang, karena sekarang dunia sudah dunia terbuka. Iya. Tetapi harus disadari, Mhm. beliau itu seorang perempuan, Iya. seorang wanita, Mhm. ya kan? Boleh berkarir setinggi mungkin, tapi mari kita tarik ke belakang. Bagaimana putra-putrinya? Apakah dia ada waktu mendidik putra-putrinya? Iya. Apakah dia ada waktu untuk merawat suaminya? Mhm. Apakah dia ada waktu untuk menemani suaminya? Benar Bu. Saya tidak melarang. Saya pun juga wanita karir ya Mas ya. Iya. Jadi basically saya seorang businesswoman. Iya. Tetapi pada saat saya berkarir, saya berusaha, karir itu saya laksanakan di rumah. Gitu Bu. Sehingga Mhm. waktu saya untuk bersama anak-anak Mhm. dan untuk dengan suami itu pasti ada. Iya. Saat sekarang perlu kita pahami ya, banyak sekali wanita-wanita karir berangkat pagi, mungkin daerah kota metropolitan barangkali Betul. seperti di Jakarta ya Mas Iya ya, betul. yang rumahnya jauh. Dia berangkat, anak kadang mungkin belum bangun. Iya. Pulang-pulang anak sudah Udah tidur. tidur. Betul Ibu. Mungkin dia pendidikannya tinggi. Iya. Tetapi apakah pendidikan tinggi ini bermanfaat untuk putra-putrinya? Betul. Putra-putrinya diasuh mungkin oleh seorang pengasuh atau seorang pembantu Iya. yang mungkin pendidikannya lebih rendah daripada si ibu ini tadi. Benar. Saya berharap semoga ini menjadi sebuah perenungan Iya. bagi kita-kita yang perempuan-perempuan, ibu-ibu yang berkarir itu memang dilematis. Ya. Iya. Jadi sekolah lebih tinggi sekali bahkan sampai S3, mungkin sampai profesor segala Iya. macam. Tetapi putrinya dididik oleh siapa? Hmm. Apakah apalagi di usia golden age, Mas? Iya. Masa emas ini segala apa yang dia terima, apa yang dia ini terekam oleh memori si anak ini. Iya. Kalau sejak dini ibu tidak terlibat di dalam membentuk soft skill-nya, semua dipasrahkan kepada pembantu, ya jangan salahkan nanti kalau anaknya tidak sama dengan ibunya. Karena itu pasti sudah termemori di dalam alam bawah sadarnya si putra-putri ini, yang nanti dampaknya mungkin dia tidak sama. Ibu saya bisa tinggi, tapi kenapa saya tidak? Nah ini perlu dikaji lebih dalam lagi. Jadi memang seorang ibu tuh tanggung jawabnya tidak mudah. Iya. Apalagi saat sekarang di era modern, di era yang sekarang keterbukaan karir Iya. laki-laki dengan perempuan. Iya. Lah, ini yang perlu kita sadari, tugas kita tidak mudah. Jangan sampai ada penyesalan di kemudian hari. Iya. Karena kitanya perempuan, wanita, Kita itu Bu. setelah menikah, dia harus menjadi keseimbangan. Makanya kalau di ajaran Jawa, Mas, itu tidak ada namanya wanita suami kalau di keraton ya dan lain sebagainya, seorang raja dan ratu itu tidak boleh duduk sejajar atau tidak boleh jalan bersama. Jadi dia harus satu langkah di belakang suami. Itu ada maknanya, Bu. Itu ada maknanya. Karena dia itu tidak boleh mendahului sang pemimpin. Itu gitu. maknanya Bu ya. Nah itu terjadi juga di kerajaan kita.
teladan kita di bumi Singosari ini, Mas, iya. itu ada sosok seorang ratu yang hebat, yaitu Eyang Putri Kendedes atau Ratu Kendedes. Iya. Beliau itu orang yang menerima wahyu, ya. Tetapi beliau tidak mau muncul, tapi beliau ada di belakang layar, Iya. wanita di balik tahta. Iya. Tetapi perlu diteladani bahwa dari rahim seorang Putri Kendedes atau Ratu Kendedes ini Iya. menjadi raja-raja besar. Dan suaminya menjadi seorang raja. Iya. Nah, sumber inspirasinya dari mana? Dari ibu. Dari Ratu Kendedes itu sendiri. Iya. Dan ini sebenarnya ajaran leluhur dari tanah Jawa. Makanya wanita di bumi Nusantara dulu disebut wanita yang adiluhung. Apa artinya? Adiluhung itu berkepribadian agung. Seperti itu. Jadi itu yang memang, ayolah kita kembalikan di era modern ini sesuai zaman. Jadi kenapa di sini saya berpikir dan dapat tugas kembali untuk mendudukkan jati diri wanita Indonesia. Kembalilah kepada kitahnya, kembalilah kepada jati dirinya. Bukan berarti membunuh kemampuan dia untuk bisa berkiprah di dalam karir. Ada banyak cara untuk berkarir. Tetapi jangan lupa kita punya tanggung jawab yang nantinya ada rapotnya loh kalau kita pulang. Hei ibu, kamu nanti pertanggung jawabmu gimana? Apakah sudah bertanggung jawab terhadap tugasmu menjadi seorang istri, pendamping suami, atau sudah bertanggung jawab menjadi seorang ibu yang harus mendidik putra-putrinya? Menurut Ibu, standar seorang wanita ataupun seorang ibu bagaimana Bu untuk bersosialisasi? Ya, kembali lagi Mas, manusia itu adalah manusia sosial. Tetap dituntut untuk bersosial. Tetapi ingat, kita punya tanggung jawab. Tidak dilarang untuk bersosial. Karena bagaimanapun untuk hubungan sosial ini, kalau kita terlalu eksklusif mengurung diri juga tidak baik. Terlalu over bersosial juga tidak baik. Semua ada batasannya. Di mana tanggung jawab menjadi seorang ibu dan seorang istri itu yang nomor satu. Jangan sekarang kebablasan. Saya lihat sekarang di sosial media, maaf ya Mas ya, justru ibu-ibu ini sekarang gayanya sudah seperti selebritis, selfie sana, selfie sini, ya kan? Terus udah gitu kumpul sana, kumpul sini, lupa dengan waktunya, ya kan? Dia asik dengan dirinya, nggak dilarang, tetapi pembatasan tetap ada. Karena apa? Ibu itu mempunyai tugas dan tanggung jawab itu ada 3, Mas. Ya, kalau sudah menikah, bedalah. Kalian boleh berselfie-selfie selagi tidak punya tanggung jawab menjadi seorang istri dan seorang ibu. Silakan, tidak dilarang. Tapi kalau sudah punya tanggung jawab menjadi seorang istri dan seorang ibu, memang konsekuensinya harus ada pembatasan. Ya kan? Kalau tidak ingin ada prahara di keluarga. Cepat atau lambat, pasti itu ada prahara. Pasti ada yang dikecewakan. Tidak semuanya senang dengan segala sesuatu kesenangan diri kita. Segala sesuatu tetap nafsu itu kan harus dikembalikan ya Mas ya. Dikendalikan maksud saya. Karena tugas dan tanggung jawab seorang ibu, seorang wanita, nanti ini yang remaja nih, para adik-adik kita yang remaja nih, siap-siap sebentar lagi menjadi wanita dewasa, betul nggak? Setelah menjadi wanita dewasa, dia akan ketemu pasangannya. Setelah ketemu pasangannya, dia akan menjadi seorang ibu, betul nggak? Seorang istri. Nah, seorang istri dia akan menjadi seorang ibu. Nah, otomatis dari tahapan ke tahapan ini kan ada batasan. Karena di dalam pernikahan ini bukan hanya sepasang 2 insan saja, laki-laki dan perempuan yang dipersatukan, tetapi 2 keluarga besar. Keluarga besar suami, keluarga besar istri. Nah, itulah makanya kesiapan mental. Jika kita mau menikah, itu harus betul-betul sadar, oh yes, saya menjadi seorang istri, saya menerima ikrar nikah dari suami, ini sudah harus punya konsekuensi, nggak boleh sembarangan lagi.
Itu. Lah, sekarang tuntutan kesetaraan gender ini kan kesetaraan gender. Bagaimana dengan kesetaraan gender? Tetaplah harus ada batasan. Iya. Kalau kita ingin menciptakan keluarga kita harmonis, jadikan rumahku adalah surgaku, jadikan keluargaku adalah surgaku. Jangan karena ada pernikahan, terus sudah itu terjadi prahara karena ego masing-masing. Gitu. Ya, jadi begini Mas, kita harus sadar, manusia diciptakan berpasang-pasangan, ya kan? Dan dihalalkan jika sudah ada ikrar. Betul nggak? Betul. Artinya kalau sudah ada ikrar, ikrar itu di hadapan Tuhan loh Mas. Disaksikan oleh keluarga besar, handai tolan, saudara, semua menyaksikan. Bahkan leluhur pun diberi kesempatan turun untuk menyaksikan ikrarnya sang dua insan ini. Artinya pernikahan itu sakral. Iya. Ya, perjanjiannya itu bukan dengan manusia, perjanjiannya itu langsung dengan Yang Maha Kuasa. Makanya setelah ada ikrar nikah, kita bebas tidur bersama, enggak apa-apa, ya enggak digunjingkan, tidak ada yang marah, tidak dihujat, karena itu sudah sah. Nah, karena ini ikrar nikah ini sakral, ini harus diniatkan bahwa dengan kita nikah ini adalah ibadah. Makanya ibadah tertinggi itu jika sudah menikah. Kesempurnaan itu kalau sudah menikah. Jadi memang tidak mudah di dunia pernikahan, Mas. Karena apa? Satu dilahirkan dari dua latar belakang yang berbeda, ini dari latar belakang yang berbeda, ketemu satu setelah dewasa. Tentunya ini pola didik berbeda, ini karakter berbeda, ketemu menjadi satu. Ini tidak mudah, menyamakan ini tidak mudah. Nah, untuk itu kalau kita berdua pada saat pacaran ini penuh kesadaran, bukan nafsu ya. Kalau nafsu ya udah sulit untuk dibenahi. Yang paling banyak sekarang kan nafsu. Bukan karena kesadaran. Saya dipertemukan karena kesadaran. Nah, efeknya apa? Kalau nafsu ya sudah, yang penting dan nikah dan mari. Setelah itu terjadi prahara. Apa enggak neraka dunia itu? Nah, itulah. Jadi kalau niatnya sejak awal itu adalah ibadah, surga yang didapatkan. Karena sudah sadar tugas dan masing-masing. Jadi suami punya tugas apa, istri punya tugas apa. Tadi kan kita membahas soal wanita, tapi pandangan Ibu untuk sebaliknya Bu, bagi suami bagaimana Ibu? Nah, bagi suami tentang wanita. Iya Ibu. Nah, wanita itu tugasnya adalah kekuatan suami, Mas. Saktinya suami itu dari istri. Jadi seperti halnya seorang suami bisa berkarir dengan baik kalau power play-nya bagus. Istri itu sama dengan listrik ini loh Mas, tidak tampak. Tetapi dia bisa jadi sumber energi. Sehingga cahaya bisa memancar. Makanya itu Tuhan sudah menyatakan bahwa perempuan, wanita itu punya tugas yang berat. Harus bisa menjadi sumber energi bagi suaminya. Nah, suaminya harus juga menyadari bahwa sumber energiku itu adalah dari pasanganku, gitu loh. Jadi itu harus dipahami. Coba dirasakan nih, yang sudah nikah kan? Ya, dirasakan. Coba kalau habis bertengkar, rasanya gimana? Rezeki datang apa enggak? Menjauh Ibu. Menjauh semua. Karena itu semua jadi ada loss. Ya toh? Ibaratnya listrik itu terjadi konslet. Kalau konslet ya padam. Ya toh, rezeki pun juga padam, hati pun juga padam, semuanya jadi tidak enak. Suasana rumah yang tadinya indah jadi tidak indah. Apakah itu yang kita pilih? Sebenarnya itu semua itu hanya butuh kesadaran. Jadi ibu diciptakan jadi apa, suami diciptakan jadi apa, hanya karena kesadaran. Karena satu sama lain tidak mau mengalah biasanya.
Nggih. Dan itu yang harusnya dibicarakan sebelum menikah. Ngoten. Karena sekarang ini kan pendidikan pranikah nggak ada. Nggih, Bu. Betul. Nah, memang kita menjadi suami istri itu nggak ada sekolahnya, Mas. Nggih, Bu. Dan menjadi wanita pun sekarang juga nggak ada sekolahnya. Iya, betul. Jadi andaikan ada sekolahnya, mudah-mudahan ini ketimpang siuran, mes-mes ini bisa tereliminir lah. Iya. Nah ini yang harus hadir. Makanya salah satu channel ini, Iya. harapan saya kepanjangan daripada suara-suara hati seorang ibu. Karena Benar, saya Ibu. ini sudah jadi ibu dan sudah jadi nenek. Iya. Jadi perjalanannya udah panjang. Ada sudah jadi eyang ya. Iya. Gitu. Bagaimana Bu kalau misalkan sudah nikah terus terjadi yang prahara itu solusinya gimana Ibu? Ada cara atau bagaimana? Tips untuk pastinya itu, Bu. Tidak semudah itu, walaupun ada tips, walaupun ada apapun, kesadaran Mas. Yeah. Ego yang harus diturunkan. Yeah. Ya terusin aja ikutin channel ini, nanti kan banyak tips-tips yang asik. Ya, tipsnya nanti dapat ya. Yang jelas itu kesadaran. Yeah, tapi Ibu. Tipsnya bagaimana panjang nanti. Yeah. Ikutin aja karena di channel ini pasti nanti kita akan buka satu persatu, pelan-pelan, karena nanti biar jadi bahan perenungan, bahan pembelajaran bagi kaum wanita, kaum ibu-ibu, kayak gitu. Dan juga keluarga-keluarga agar tercipta keluarga yang bahagia. Ibu. Dan anak lahir dari anak-anak yang bahagia. Beda loh anak lahir dari keluarga bahagia dan keluarga broken home, ya. Ini sudahlah yang sudah lalu. Bagi saudara-saudara kita yang sedang mengalami ini, ayolah mulai saat sekarang. Ini apakah ada manfaat? Kalau nggak ada manfaat, sudahlah itu. Tinggal satu ngalah, satu pergi, sudahlah. Nanti yang terpenting itu komunikasi lah yang baik. Yeah. Jangan satu frekuensinya dinaikkan, satu tambah digedein, satu tambah dinaikkan, nanti horek nih kayak sekarang nih. Zaman sekarang pakai sound system sampai horek. Mau begitu, kasihan kan anak-anaknya, kasihan kan keluarga. Iya Ibu. Menjadi wanita yang terhormat itu seperti apa itu? Wanita terhormat itu harus bisa menghormati dirinya sendiri dulu. Itu awal. Kalau kita mau ingin jadi dihormati, hormatilah di orang lain juga. Ya, diri kita yang harus kita tata. Kalau kita mau jadi orang terhormat sekelas apa, Mas? Iya. Itu. Jangan sampai terhormat karena saya pengen tampil cantik. Saya ini nggak bisa seperti itu. Jadi orang yang terhormat itu orang yang mau berbobot, orang yang berbobot, orang yang mau belajar. Iya. Jadi wanita itu harus mau belajar. Tekan segala ego, karena perempuan itu peka dengan perasaan ya. Iya, benar. Sedikit-sedikit peka dengan perasaan. Maunya ini, nah ego itu juga tak lepas dari pola didik selagi masih anak-anak. Jangan hanya sekedar terhormat untuk apa dulu. Iya. Kalau bisa nggak perlu kita dihormati orang, kita harus menghormati diri kita sendiri, apakah kita pantas jadi orang yang terhormat. Biarkanlah orang lain yang menilai, kita terus membenahi diri. Yeah. Ya, terus berbenah dan terus belajar terus. Nanti dia akan memahami. Gitu. Jadi begini Mas, tugas utama menjadi seorang wanita itu yang pertama adalah menjadi konco dapur, konco kasur, dan konco sumur. Ya, kita bisa sah boleh di kasur, ya toh. Kalau sudah ada ikrar, betul nggak? Betul, karena Ibu. Dari kasur itu lahirlah kita ini, betul nggak? Betul. Nah, ini harus dipelajari seorang wanita ini. Menjadi teman handal yang di kasur itu seperti apa, nanti kita buka ya. Next saja. Terus yang kedua harus jadi konco sumur, Mas. Konco sumur itu bisa menjadi sumbernya rezeki, mengatur rezeki. Mengatur rezeki. Wanita yang baik itu harus bisa menjadikan rezeki suami ini bisa jadi barokah, jadi berkah, cukup untuk semuanya.
Iya. Dan suami juga harus menyadari tugas dan tanggung jawabnya memang pencari nafkah. Iya. Jangan nanti mentang-mentang istrinya bisa cari duit, yang suaminya leha-leha. Itu ya nggak bisa, nggak balance. Kitanya laki-laki ingat jadi imam, jadi pemimpin, jadi pencari nafkah. Makanya diberi badan yang kuat. Ya toh, kalau perempuan punya tanggung jawab menata perekonomian keluarga. Seorang perempuan yang baik, dia pasti mampu memanajemeni keluarga dengan baik, mengatur keuangan dengan baik, sehingga keuangan ini bisa menjadi berkah. Jadi nanti saya ingin sekali memang membahas dunia wanita ini berseri-seri. Mulai dari badan ini, dari ujung rambut sampai kaki itu banyak yang perlu kita bahas, ya kan? Harus Bu, harus mulai dibahas nanti ya, kecantikan Bu. sampai kesehatan. Yang kedua mindsetnya bagaimana? Bagaimana seorang wanita itu harus berpikir smart, hatinya bagaimana? Agar terpancar wanita itu menjadi sumber cahaya bagi keluarga. Ya mudah-mudahan para istri mendengar ya. Saya juga mohon maaf loh kalau mungkin ada kata-kata saya yang tidak berkenan, tidak selaras di hati para wanita. Tetapi ayolah kita sama-sama berbenah diri, menjadi sumber inspirasi agar dunia ini indah, agar surga ini tercipta di rumah. Iya betul itu. Terima kasih banyak wejangannya, nasihatnya untuk wanita Indonesia. Semoga bermanfaat buat teman-teman Sabdanaya. Rahayu Ibu, terima kasih. Rahayu, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Salam satu hati. Salam satu hati.